Halo guys, perkenalkan nama saya Munisa Stinjak. Saya dari kelas 11 TJKT1 ingin mempresentasikan tugas dari guru pembimbing kami, Bapak R. Lumenggal. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Secara umum, sistem operasi atau operating system dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem operasi berbasis teks atau Command Line Interface yang disingkat dengan CLI, dan yang kedua, sistem operasi berbasis grafik atau Graphical User Interface yang disingkat dengan GUI atau GUI. Command Line Interface atau CLI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, pengguna hanya menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan perintah atau komen tertentu. Sedangkan Graphical User Interface atau GUI adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan tampilan grafis. Sistem operasi jenis ini dapat dikendalikan dengan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, dan touchscreen. Ada beberapa kelebihan CLI, yaitu yang pertama, performa lebih tinggi, yang kedua, lebih efisien dalam penggunaannya, dan yang ketiga, hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang minimalis. Tetapi, ada juga kekurangan CLI, yaitu kurang menarik dan membosankan bagi pengguna awam, serta harus mengingat baris dan perintah dalam penggunaannya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi jaringan. Ada beberapa jenis sistem operasi dalam jaringan komputer. Jenis-jenis sistem operasi pada jaringan komputer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan fungsi. Sesuai fungsi komputer pada sebuah jaringan, tipe jaringan komputer dapat dikategorikan menjadi jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Adapun jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan fungsinya dikategorikan menjadi dua, yaitu client dan server. B. Berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya, sistem operasi jaringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Personal Area Network atau PAN. 2. Campus Area Network atau CAN. 3. Local Area Network atau LAN. Sebagai suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain dengan jarak terbatas. 4. Metropolitan Area Network atau MAN, yang pada prinsipnya sama dengan LAN, hanya jaraknya lebih luas antara 10-50 km. 5. Wide Area Network atau WAN, yang memiliki jarak jangkauan antar kota, negara, dan benua. Dan yang terakhir adalah Global Area Network atau GAN. Adapun jenis-jenis perangkat jaringan yang dibutuhkan dalam instalasi sistem jaringan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modem. Yang kedua, network internet card. Yang ketiga, hub. Yang keempat, kabel UTP. Yang kelima, konektor RJ45. Yang keenam, bridge. Yang ketujuh, cluster control unit dan switch. Yang kedelapan, front-end processor. Yang kedua, spesifikasi perangkat lunak atau software yang terdiri dari sistem operasi atau OS, remote server, NTP server, Samba server, DHCP server, DNS server, dan web server. Berdasarkan penggunaannya, sistem operasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Yang pertama, sistem operasi desktop, yaitu sistem operasi yang banyak digunakan di kantor-kantor, small office atau home office, dengan jumlah user yang sedikit. Yang kedua, sistem operasi jaringan atau network operating system, yaitu sistem operasi yang didesain untuk melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan yang berskala besar.
Selanjutnya, persyaratan dalam instalasi server mengikuti syarat umum instalasi sistem operasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah RAM yang diperlukan. Kedua, besar ruang hard disk yang akan digunakan. Yang ketiga, tipe dan kecepatan prosesor. Dan yang keempat, resolusi video atau layar diperlukan untuk sistem operasi graphical user interface. Silakan simak gambar ini untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah untuk menginstalasi sistem operasi jaringan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang baik dan kurang tepat, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Shalom.